Selamat datang kembali. Hari ini kita akan mengobrolin satu studi kasus klasik yang menarik banget nih dari Peter Drucker. Beliau kan sering disebut bapak manajemen modern ya. Sumber kita dari bukunya Management Cases, fokusnya ke studi kasus nomor 5. Judulnya aja udah bikin mikir. Layanan kesehatan sebagai bisnis. Coba bayangin di situasinya. Ini sekitar pertengahan 80-an, tahun 85 lah kira-kira. Ada perusahaan teknologi gede, manufaktur, yang jago banget bikin inovasi hardware. Pokoknya reputasinya top di situ. Nah, mereka lagi sukses-suksesnya, tapi mulai cari-cari peluang baru nih buat tumbuh. Terutama di sektor layanan masyarakat. Mereka lihat kayaknya potensinya gede di situ. Dan salah satu area yang paling dilirik, yaitu layanan kesehatan. Oke, jadi misi kita sekarang ini ya, buat ngebongkar gimana sih perusahaan teknologi ini, yang bisa dibilang orang luar lah ya, di dunia kesehatan, nyoba masuk ke peluang ini. Kita lihat nanti pilihan-pilihan strategisnya apa aja yang muncul. Dan yang paling penting, ini khas Drucker banget, pertanyaan krusial apa sih yang seharusnya mereka tanyain ke diri sendiri sebelum nekat melangkah lebih jauh. Ini soal disiplin mikir sebelum action gitu. Oke, kita bedah bareng ya. Langkah pertama perusahaan ini, wah ini unik banget sih menurut saya. Beda dari biasanya. Bukannya langsung cari celah bisnis atau akuisisi gitu ya. Mereka malah bikin gugus tugas internal dulu. Tugasnya bukan jualan, tapi justru mempelajari rumah sakit dari dalam. Pengen tahu gimana sih RS dikelola, butuhnya apa aja, tantangannya, arahnya ke depan gimana. Tujuannya jelas banget, pahami dulu sistemnya secara mendalam, baru mikir masuk. Dan ini nih yang makin menarik. Biar benar-benar belajar sambil kerja gitu, dan dapat pemahaman gak cuma teori doang, mereka ambil langkah yang cukup berani, nggak terduga malah. Mereka mulai bikin layanan konsultasi kecil-kecilan buat rumah sakit, kayak laboratorium belajar gitu. Dan yang bikin kaget, mungkin buat mereka sendiri juga, layanan konsultasi ini ternyata lagu keras. Sukses, bahkan nguntungin. Nah iya, langkah ini cerdas banget dan emang druker banget lah ini. Beliau kan selalu nekenin pentingnya turun gunung ya kan. Pahami bisnis yang mau dimasukin itu dari kacamata pelakunya langsung. Bukan cuma dari laporan riset atau analisis di atas kertas. Suksesnya konsultasi itu bukan cuma soal untung yang gak disangka-sangka. Tapi itu validasi. Mereka mulai paham bahasanya industri kesehatan, denyut nadinya gitu. Wawasan dari ngobrol langsung sama klien RS itu pasti jauh lebih kaya ya dibanding data sekunder manapun. Ini contoh klasik learning by doing yang efektif banget. Mereka nggak cuma baca peta, tapi langsung jalan di medannya. Betul, betul. Pengalaman langsung itu ternyata, wah nggak ternilai harganya ya. Jadi setelah kira-kira setahun lah ya mereka riset mendalam sambil jalanin konsultasi itu, tim gugus tugasnya ini balik lagi ngadep manajemen puncak. Dan mereka nggak datang dengan tangan kosong. Bawa kesimpulan yang kuat banget dan berani. Menurut analisis mereka, sistem rumah sakit yang ada waktu itu udah mateng buat dirombak besar-besaran. Perlu restrukturisasi, banyak yang nggak efisien, model operasinya udah kuno, dan mereka ngerasa udah cukup paham titik lemahnya di mana dan apa yang dibutuhin biar lebih baik. Bahkan nih, mereka sampai yakin banget kalau mereka itu bisa rancang model rumah sakit masa depan, yang jauh lebih efisien, lebih ekonomis, beda banget dari yang ada saat itu. Mereka juga kayaknya nangkep sinyal, ada potensi krisis kepercayaan masyarakat ke sistem layanan kesehatan yang jalan. Nah, dari pemahaman mendalam ini nih, bagian yang menurut saya paling seru dari studi kasus ini muncul. Gugus tugas itu nemuin 3 jalur strategis utama. 3 pilihan yang bisa diambil perusahaan teknologi ini buat masuk ke industri kesehatan. Dan 3-tiganya punya implikasi yang beda banget. Oke, opsi pertama yang mereka ajuin adalah merancang dan memproduksi perangkat keras hardware khusus buat rumah sakit. Ini kedengarannya paling aman ya, paling nyambung sama keahlian inti perusahaan sebagai produsen teknologi canggih. Idenya, ya mereka bikin generasi baru teknologi medis, alat diagnosa, sistem monitor, infrastruktur IT, pokoknya yang dibutuhin rumah sakit modern versi ideal mereka. Dan nilai plusnya, karena udah punya pengalaman konsultasi, mereka nggak cuma jual barangnya aja, tapi juga ngerti gimana teknologi itu mesti diintegrasiin, dipakai secara efektif di alur kerja rumah sakit. Iya ya. Ini pilihan yang paling logis kalau dilihat dari sudut pandang tetap di jalur yang udah dikenal. Kekuatan mereka di engineering sama manufaktur hardware bisa langsung dipakai kan? Risiko teknologinya mungkin kerasa lebih gampang dikelola. Main di kandang sendiri lah ibaratnya. Tapi, nah, disinilah pertanyaan strategis yang lebih dalam muncul. Kayak yang sering Drucker bilang, apa ini cukup ambisius?
Apa ini benar-benar manfaatin semua wawasan yang udah didapat soal perlunya restrukturisasi sistem? Atau jangan-jangan ini cuma nyentuh kulitnya aja? Cuma jadi pemasok alat buat sistem yang mungkin mereka sendiri anggap perlu dirombak total? Ini dilema nih. Antara main aman tapi dampaknya terbatas, atau ambil risiko lebih gede buat transformasi yang lebih mendasar. Mereka harus nanya ke diri sendiri, tujuan utamanya apa sih? Jual hardware lebih banyak? Atau beneran mau ngubah layanan kesehatan kayak temuan tim mereka itu? Pertanyaan bagus banget itu. Dan itu nyambung ke opsi kedua yang diajuin. Ini jelas lebih ambisius lagi. Opsi kedua, jadi perancang sekaligus pembangun rumah sakit. Wah, ini udah bukan soal jual komponen lagi, tapi jual solusi utuh. Mirip kayak perusahaan raksasa zaman itu ya, kayak GE atau Westinghouse. Mereka nggak cuma jual reaktor nuklir, tapi bisa nawarin paket bangun pembangkit listriknya sekalian. Nah, konteksnya di sini, perusahaan teknologi ini bisa nawarin jasa rancang bangun RS baru yang efisien dari nol. Bisa buat klien pemerintah atau buat yayasan rumah sakit swasta gitu. Atau ada peluang lain yang gede juga. Fokus ke perombakan modernisasi RS-RS tua. Yang jumlahnya kan banyak banget tuh. Dan seringkali udah nggak efisien fasilitasnya. Nah, kalau ini, kita lihat ada pergeseran model bisnis yang signifikan banget. Mereka bakal berubah nih. Dari produsen produk, jadi manajer proyek skala raksasa. Jadi integrator sistem layanan kesehatan yang kompleks. Ini udah bukan urusan R&D sama manufaktur doang. Ini butuh serangkaian kemampuan baru yang mungkin mereka belum punya sama sekali. Coba bayangin aja, perlu ahli manajemen konstruksi skala besar. Perlu bisa ngelola proyek multitahun yang libatin ratusan subkon, pemangku kepentingan, terus harus pinter negosiasi sama macam-macam pihak di sektor kesehatan, dari dokter, admin RS, serikat pekerja, sampai regulator pemerintah. Beda banget dunianya. Risiko reputasinya juga beda loh. Kalau produk hardware gagal, ya satu hal. Tapi kalau RS yang mereka rancang bangun ternyata bermasalah, wah dampaknya bisa jauh lebih gede. Pertanyaannya lagi, apa budaya perusahaan teknologi yang mungkin geraknya cepat, fokus inovasi produk, bisa adaptasi ke industri konstruksi, dan layanan kesehatan yang ritmenya beda, penuh regulasi? Itu dia poin krusialnya, soal kapabilitas sama budaya ya. Dan kalau opsi kedua aja udah kerasa lompatan besar, opsi ketiga yang diidentifikasi tim gugus tugas ini yang paling radikal. Bener-bener ngubah identitas perusahaan. Opsinya, masuk ke bisnis rumah sakit itu sendiri jadi operator rumah sakit. Kok bisa kepikiran ide segila ini? Jadi tim ini ngeliat tren penting waktu itu. Biaya operasional RS, termasuk biaya modal buat gedung, alat, itu makin banyak ditanggung pihak ketiga. Di Amerika waktu itu kan ada pemerintah lewat Medicare, Medicaid, ada HMO, Blue Cross, itu nama-nama gede sistem asuransi atau penjamin kesehatan di sana, plus asuransi swasta lain. Nah, tim ini ngelihat ini sebagai peluang bisnis murni. Idenya gini, perusahaan bisa ambil alih pengelolaan RS yang mungkin lagi susah keuangannya, terutama di kota kecil atau menengah yang seringkali butuh layanan tapi fasilitasnya kurang. Atau mereka bangun RS baru sesuai konsep ideal mereka yang efisien itu, terus dijalanin sendiri sebagai bisnis. Tujuannya ya jelas, cari untung, dapat pengembalian modal alias ROI yang gede dari operasional RS itu. Dan ada bonusnya nih, atau mungkin ini tujuan utamanya malah. Mereka sekaligus bikin pasar internal yang udah pasti captive market buat hardware canggih produksi mereka sendiri. Jadi RS mereka otomatis beli alat-alat dari divisi hardware mereka. Kelihatannya kan kayak sinergi sempurna ya di atas kertas. Di atas kertas sih, iya. Mungkin kelihatan menggiurkan banget. Potensi untungnya jelas paling gede di antara 3 opsi. Kalau mereka berhasil jalanin RS lebih efisien dari model tradisional, marginnya bisa lumayan kan? Sinergi sama divisi hardware juga bisa saling nguatin. Tapi ya kayak 2 sisi mata uang lah. Potensi untung gede ini datang sepaket sama risiko yang juga paling tinggi dan paling ribet. Ini bukan lagi sekedar jual teknologi atau bangun gedung. Ini artinya nyemplung 100% ke dunia layanan pasien. Harus berurusan sama kompleksitas manajemen operasional RS sehari-hari, 24 jam, 7 hari seminggu. Harus rekrut ngelola tenaga medis profesional, dokter, perawat, yang budayanya, ekspektasinya, beda sama insinyur. Harus pintar navigasi labirin regulasi kesehatan yang terkenal ketat, berlapis, sering berubah pula. Dan harus jago negosiasi, ngelola hubungan sama para pembayar pihak ketiga itu, pemerintah, asuransi, yang sering punya agenda sendiri, punya kekuatan tawar sendiri. Terus, soal ide captive market tadi, itu juga perlu dilihat lebih kritis. Apa benar itu sinergi murni? Atau jangan-jangan malah jadi konflik kepentingan?
Misalnya nih, keputusan beli alat di RS mereka nanti berdasarkan kebutuhan klinis terbaik atau malah kedorong sama target penjualan divisi hardware. Gimana persepsi publik atau regulator kalau gitu? Dan yang paling dasar nih, apa DNA perusahaan teknologi yang fokusnya inovasi produk bisa berubah total jadi penyedia layanan jasa kesehatan yang sangat high touch, padat karya, penuh isu kemanusiaan? Ini pertaruhan identitas perusahaan yang gede banget. 3 pilihan yang beda banget ya. Masing-masing punya daya tarik, tapi juga jebakannya sendiri. Dan disinilah letak kejeniusan studi kasus Drucker ini menurut saya. Beliau nggak ngasih kunci jawaban gitu, mana pilihan terbaik buat perusahaan ini. Nggak ada kesimpulan, oh harusnya pilih opsi B. Justru, Drucker pakai kasus ini buat nantang kita. Dan terutama nantang para pengambil keputusan di perusahaan itu, dan Anda juga yang dengerin. Pertanyaan intinya, biar bisa benar-benar nimbang, paham semua implikasi dari 3 jalur ini. Pertanyaan fundamental apa aja sih yang wajib ditanyain sama manajemen puncak sebelum mereka ambil keputusan final? Tepat sekali. Fokus Drucker, kayak biasanya ya, bukan di jawabannya, tapi di proses mikir dan ambil keputusannya yang disiplin. Jawaban bisa beda-beda, tergantung konteks, tapi proses bertanyanya ini yang universal. Studi kasus ini secara nggak langsung dorong manajemen buat nanya pertanyaan-pertanyaan mendalam. Bisa kita kelompokin nih. Pertama soal relevansi dan kesesuaian strategis. Opsi ini nyambung nggak sih sama visi jangka panjang perusahaan? Gimana potensi resikonya? Nggak cuma duit loh, tapi reputasi juga. Kita punya nggak? Atau bisa nggak dapetin SDM yang pas? Dengan keahlian dan mindset yang dibutuhin? Seberapa gede benturan budaya yang mungkin kejadian antara bisnis inti kita sama bisnis baru ini? Contohnya, buat opsi 3 tadi ya, jadi operator RS, apa budaya gerak cepat, rusak sedikit nggak apa-apa, alat teknologi bisa diterapin di lingkungan yang nomor satuin keselamatan pasien? Kayaknya nggak kan? Kedua, soal data, bukti, dan asumsi. Fakta sama angka konkret apa yang kita perlu buat evaluasi tiap opsi? Proyeksi pasarnya gimana yang realistis, bukan yang optimis doang. Berapa sih benarnya biaya buat jalanin RS yang efisien, termasuk biaya nggak kelihatan? ROI yang masuk akal tuh berapa, dan ngitungnya gimana? Nah, yang krusial, asumsi mendasar di balik tiap proposal ini apa aja? Misalnya, apa kita asumsi bisa mindahin keunggulan manajemen dari manufaktur ke layanan kesehatan gitu aja? Apa kita asumsi sistem pembiayaan pihak ketiga bakal stabil terus? Drucker itu nekenin banget pentingnya ngenalin dan nguji asumsi ini secara brutal. Banyak strategi gagal bukan karena eksekusinya jelek, tapi karena dibangun di atas asumsi yang salah dari awal. Ketiga, soal pengukuran dan rencana cadangan. Gimana kita nanti ngukur sukses atau gagalnya tiap jalur? KPI-nya apa yang relevan? Terus, rencana B kita, apa kalau skenario terburuk kejadian? Intinya gitu. Ini bukan sekedar milih opsi yang paling keren atau paling janjiin untung gede di presentasi awal. Ini soal analisis 360 derajat. Gali sedalam mungkin, tantang pikiran sendiri, dan pahami konsekuensi jangka panjang sebelum keluarin sumber daya gede dan mempertaruhkan nama baik perusahaan. Dan proses mikir ini, proses nanya yang disiplin ini, relevan banget buat Anda pendengar kan nih. Gimana Anda bisa terapin kerangka pertanyaan kayak gini pas lagi dihadapin sama persimpangan jalan strategis di kerjaan Anda, bisnis Anda, atau bahkan keputusan penting dalam hidup? Jadi kita udah bedah 3 jalur potensial tadi ya, yang dihadapi perusahaan teknologi ini waktu ngelirik industri layanan kesehatan yang rumit. Mau tetap di zona nyaman fokus hardware, atau ambil langkah berani jadi pembangun infrastruktur, atau lompat jauh jadi operator rumah sakit. Tantangan utamanya, seperti yang selalu Drucker bilang, adalah bikin pilihan yang tepat. Bukan karena silau sama potensi atau tren sesaat, tapi harus didasarin pemahaman yang jernih, mendalam soal kemampuan internal kita, resiko di luar sana, dan asumsi-asumsi dasar yang kita pegang. Studi kasus dari tahun 85 ini mungkin kedengaran jadul ya, tapi prinsip di baliknya itu abadi banget. Ini nunjukin nilai luar biasa dari analisis situasi bisnis nyata secara mendalam, dan yang lebih penting, ngenalin pertanyaan-pertanyaan kritis yang harus dijawab para pimpinan. Ini bukan soal ngapalin teori manajemen dari buku, tapi soal ngelatih otot berpikir strategis, kemampuan analisis kompleksitas, dan berani nanya pertanyaan yang susah, bahkan mungkin nggak nyaman ditanya sebelum ambil tindakan besar. Oke, sebagai penutup diskusi kita kali ini, mari kita berhenti sejenak buat refleksi.
Kasus ini kan latar belakangnya pertengahan 80-an ya. Kita semua tahulah lanskap layanan kesehatan hari ini udah beda banget. Bertransformasi drastis karena teknologi digital, ledakan data kesehatan, munculnya AI di diagnosis dan perawatan, model bisnis baru kayak telehealth, fokus ke pengalaman pasien yang makin gede. Nah, ini bawa kita ke satu pertanyaan provokatif nih buat Anda renungkan. Mengingat semua perubahan ini ya, gimana perusahaan-perusahaan teknologi besar zaman sekarang? Mungkin raksasa teknologi global yang produk atau layanannya Anda pakai tiap hari. Gimana mereka navigasi peluang dan tantangan serupa di sektor kesehatan yang sekarang jauh lebih dinamis, mungkin lebih kompleks lagi? Mereka kan banyak juga yang ngelirik sektor ini. Pertanyaan yang lebih penting lagi nih, apakah mereka di tengah tekanan target kuartalan dan kecepatan inovasi yang kayaknya nggak bisa direm, bener-bener nyempetin waktu buat bergulat sama pertanyaan-pertanyaan fundamental yang sama dalamnya kayak yang didorong Drucker puluhan tahun lalu? Pertanyaan soal tujuan strategis mereka sebenarnya apa di sektor ini? Soal kesiapan kapabilitas dan budaya mereka, soal risiko yang mereka ambil, dan soal asumsi-asumsi tersembunyi di balik klaim revolusi layanan kesehatan yang sering mereka gembar-gemborkan. Ataukah disiplin refleksi mendalam kayak gini udah jadi kemewahan yang seringkali kelewat di tengah hiruk-pikuk era digital? Sebuah pertanyaan untuk dibawa pulang dan direnungkan ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam penelaahan mendalam kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.